Pak Muldoko yang menjadi ketua umum. Ya. Oleh karena itu, kami sebelum istirahat ini, kami berharap Bapak dapat menyampaikan sepatah dua kata. Nanti saat Bapak sampai di Jakarta, kita akan bertemu dengan kawan-kawan. Semuanya dengar ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun secara aklamasi rekan-rekan telah memberikan kepercayaan kepada saya, tetapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semuanya yang tidak kalah berat membantu pemerintah bagi saya untuk memulihkan bangkit kembali dari pandemik yang kita hadapi bersama. Untuk itu, tolong saudara-saudara jawab beberapa pertanyaan saya untuk memastikan. Tolong ini dijawab secara serentak. Apa? Sesuai. Yang kedua, saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya ke Partai Demokrat, serius atau tidak? Yang ketiga, sejauh mana keseriusan saudara untuk bekerja atas nama integritas? Oke, baik. Dan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara untuk kita terima menjadi ketua umum Demokrat. Kongres luar biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara telah menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum. Dalam rapat KLB yang dipimpin Joni Allen Marbun, Muldoko mendapat dukungan aklamasi. Kini Partai Demokrat memiliki dua kepengurusan. Kubu satunya yang menolak KLB dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Menarik untuk mencermati langkah Muldoko selanjutnya. Di samping secara administrasi akan segera membentuk kepengurusan dan mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, kemungkinan kubu Muldoko juga akan segera mengambil alih kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Pegangsaan, Jakarta Pusat. Jika itu terjadi, maka seperti mengulang peristiwa 25 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 27 Juli 1996, ketika kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia atau PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat diambil alih secara paksa oleh kubu Suryadi. Peristiwa itu menyulut kerusuhan yang kemudian dikenal dengan istilah kerusuhan 27 Juli atau Kuda Tuli. Peristiwa itu berawal ketika PDI, partai hasil fusi beberapa partai politik seperti PNI, Murba, IPKI, Parkindo, dan Partai Katolik di tahun 1973 mengalami perpecahan pasca Kongres Medan di tahun 1993. Saat itu, Suryadi Niko Daryanto terpilih kembali untuk memimpin PDI. Namun kubu Budi Harjo yang didukung rezim Orde Baru tidak terima dan berusaha menduduki arena Kongres. Untuk menyelesaikan pertikaian, digelarlah Kongres Surabaya di tahun yang sama. Di luar dugaan dan konon sampai membuat Soeharto marah, Megawati Soekarno Putri terpilih menjadi ketua umum. Meski kericuan di arena Kongres kembali terjadi, namun Megawati tetap mengklaim sebagai ketua umum PDI yang sah. Nama Megawati sontak melambung. Soeharto menganggapnya sebagai alarm bagi kekuasaannya. Tidak ada jalan lain, Megawati pun dicegal melalui Kongres Medan Mei 1996. Soeharto yang sudah tidak percaya kepada Budi Harjo menugaskan Suryadi untuk memimpin PDI. Meski secara formalitas PDI Suryadi yang diakui, namun de facto berkata lain. Masa nasionalis di bawah tetap loyal kepada Megawati hingga kemudian terjadi bentrokan ketika Suryadi dengan bantuan preman dan sokongan ABRI mengambil alih kantor DPP PDI. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, pernah menyebut Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat Kepala Staf Komando Daerah Militer atau Kasdam Jakarta Raya dan kini Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat memiliki peran penting dalam peristiwa Kuda Tuli. Pada pemilu 1997, perolehan PDI pimpinan Suryadi melorot gratis. Tidak lama setelah itu, Soeharto dipaksa lengser. Megawati pun mendeklarasikan partai baru bernama PDI Perjuangan yang kini menjadi partai penguasa. Dari peristiwa itu dapat dilihat bahwa kudeta terhadap partai politik tidak selalu karena orang dalam, seperti dikatakan Muldoko,
namun juga adanya campur tangan kekuatan dari luar yang didukung oleh kekuasaan. Hal yang sama kini terjadi. Meski telah berulang kali menolak disebut terlibat dalam upaya kudeta Partai Demokrat, namun Muldoko tidak menolak ketika ditetapkan sebagai ketua umum dalam KLB yang disebut ilegal oleh kubu AHY. Apakah ini akan menjadi titik awal perubahan politik di Indonesia? Menarik untuk ditunggu.